Oke, teman-teman. Jadi ini adalah seperti tadi yang saya sampaikan. Ini adalah pertemuan kita yang terakhir di di semester kali ini. Jadi di mata kuliah Data Science Programming, mungkin di mata kuliah yang lain gitu ya. Di mata kuliah apa namanya Distributed Programming, mungkin di Operating System mungkin gitu ya. Tidak ada apa namanya tidak ada kuliah lagi, hanya just apa namanya semacam review latihan soal atau bagaimana begitu ya. Nah, tapi ini tetap di untuk Data Science Programming ini ada materi yang akan kami sampaikan, mohon maaf, yaitu tentang Introduction to Scikit-learn gitu ya, dan juga Combination of Python and PHP. Jadi kalau Introduction to Scikit-learn itu bagaimana? Jadi kalau karena ini adalah mata kuliah Data Science Programming ini kan termasuk basicnya gitu ya, basicnya dari konsentrasi DSAI. Bagi teman-teman yang mengambil mata kuliah konsentrasi DSAI terutama gitu ya, terutama kalau teman-teman ngambil mata kuliah DSAI, maka mata kuliah Data Science Programming ini sebenarnya salah satu basicnya untuk lebih mendalami lagi terkait dengan konsentrasi DSAI. Ya, tentunya lebih ke arahnya adalah DSAI di sini. Tapi ya bagi teman-teman yang tidak dan nanti nggak tahu sometimes gitu ya, mungkin yang teman-teman tidak mengambil konsentrasi DSAI tapi nanti sometimes ini apa namanya sometimes mau mendalami lebih, paling tidak itu basicnya kalian sudah tahu di sini terkait skitlearn. Karena kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang data science kemudian machine learning, apalagi kalau kita menggunakan Python, itu tidak jauh-jauh dari library ini, ya, skitlearn di sini. Nantinya di mata kuliah yang lain, mata kuliah yang lain tetap pasti akan menggunakan skitlearn, ya pasti itu, ya pasti akan menggunakan skitlearn, terutama mata kuliah yang termasuk konsentrasi DSAI loh ya. Nah itu pasti akan menggunakan skitlearn. Contohnya digital image processing, kemudian machine learning, deep learning, kemudian big data analytics, kemudian dan computer vision dan seterusnya. Nah, itu pasti nanti akan menggunakan skitlearn. Maka oleh karena itu di mata kuliah ini kita mengenalkan, mengintroduce di sini. Ya, makanya judulnya kan introduction. Mengenalkan. Jadi kita tidak berbicara detailnya di mata kuliah lain, tapi kita mengenalkan basicnya, basic menggunakan skitlearn itu bagaimana di sini. Ya, jadi lagi kita mempelajari basicnya gitu ya, basicnya penggunaan skitlearn itu bagaimana di sini. Dan juga nanti kita mempelajari kombinasi antara Python dan juga PHP. Kalau kemarin kan sebelumnya, dua pertemuan sebelumnya itu kalian membahas tentang flex di sini. Nah, ini sebagai salah satu alternatif lainnya gitu ya, alternatif lainnya jika kalian ingin mengerjakan suatu project gitu ya, mengerjakan suatu project di mana Python itu digunakan untuk memproses datanya, sedangkan PHP-nya, PHP-nya fungsinya hanya sebatas tampilan gitu ya, tampilan visualisasinya di sini. Seperti itu. Aduh, mohon maaf, minum sebentar ya. Karena habis makan yang berminyak-minyak di sini. Oke, di sini teman-teman kita mulai. Jadi yang pertama adalah kita bahas dulu tentang machine learning. Nah, teman-teman pasti juga sudah apa namanya mempelajari tentang machine learning ini di mata kuliah AI fundamental, AI fundamental ya, terkait dengan machine learning, apa itu machine learning. Nah, ini juga ya sekilas gitu ya, sekilas saya akan menjelaskan lagi di sini ke teman-teman sekalian yang mungkin nanti belum ada penjelasannya di mata kuliah AI fundamental. Ya semoga ini bisa melengkapi dan nanti mungkin dilengkapi lagi di mata kuliah machine learning itu sendiri, karena kalau kalian mengambil mata kuliah DSAI, konsentrasi DSAI di sini, maka ada mata kuliah wajib
program atau wajib konsentrasi, yaitu machine learning yang harus kalian ambil. Ya, so untuk detailnya ya akan lebih dibahas nanti di mata kuliah machine learning. Jadi kita berbicara secara sekilas, basic-basicnya di sini ya. Machine learning, dari kata-kata ya, mesin dan juga learning berarti artinya adalah mesin itu harus belajar, gitu ya. Ada proses belajar di mana mesin itu nanti bisa mengolah suatu data di sini, gitu ya, mengolah suatu data dengan suatu algoritma tertentu, dengan proses metode komputasi tertentu, dengan perhitungan matematika atau statistik tertentu di sini. Ya, seperti itu. Sehingga nantinya output-nya adalah suatu keputusan atau output yang valuable. Artinya adalah yang mempunyai nilai lebih di sini. Gitu. Nah, ini adalah posisi dari machine learning. Posisi machine learning, jadi sebenarnya machine learning itu adalah anaknya. Anaknya atau turunannya gitu ya, turunannya dari artificial intelligence. Dan ya, machine learning ini punya anak lagi di sini. Anaknya adalah deep learning. Ya, kalau bagi teman-teman yang mengambil mata kuliah konsentrasi DSAI di sini ada mata kuliah pilihan namanya adalah deep learning. Jadi sebenarnya itu kelanjutan dari machine learning di sini. Deep learning berarti proses belajarnya itu lebih dalam, lebih detail lagi ya daripada machine learning. Kalau machine learning itu proses pembelajarannya masih secara global. Kalau deep gitu ya, namanya juga deep itu kan dalam gitu kan, berarti kan pembelajarannya lebih mendalam. Nah, itu lebih detailnya ada di mata kuliah deep learning itu sendiri. Gitu ya, jika kalian tertarik untuk mengambil mata kuliah pilihan deep learning yang konsentrasinya DSAI di sini. Dan kemudian di sini ya, di sini kita lihat di gambar yang kedua di sini, machine learning di sini ya, machine learning ini ternyata irisan dari computer science dan juga math and statistik di sini. Nah, jadi intinya kalau kalian ingin ahli atau ingin mempelajari tentang machine learning, kalian harus tahu dulu basicnya gitu ya, basicnya dari computer science. Computer science itu maksudnya gimana? Ya basic dari programming. If, for gitu ya, kemudian while, kemudian variabel, objek, kelas, properti, dan seterusnya, metode, dan seterusnya, itu kan basic-basic dari computer science. Nah, kemudian math. Nah, matematika. Nah, kalau ini tidak, memang di dunia machine learning atau data science ya kalian harus menguasai basicnya dari matematika begitu ya. Misalkan basic-basic sederhananya adalah misalkan sin 30 berapa, sinus 30 berapa, cos 30 berapa gitu ya. Tangan 30 berapa, kemudian log 0 log 1 itu berapa gitu ya. Itu kan basic-basic kan. Kemudian statistik itu misalkan mean gitu ya, menghitung rata-rata, menghitung median, menghitung modus. Nah, itu basic dari statistik. Kemudian notasi-notasi basic misalkan sigma. Sigma itu gini ya. Nah, ini artinya apa? Ya, ini kan basic ya, basic dari notasi statistik maksudnya ini apa? Sigma. Ya, itu kan basicnya di sini gitu ya. Nah, itu yang harus yang harus kalian kuasai di sini sehingga nanti kalau itu digabungkan menjadi satu, nah itu adalah machine learning. Karena kenapa? Kita akan memprogram gitu ya suatu komputer, terutama komputer ya, memprogram komputer berdasarkan ilmu komputer science tadi dan matematika tadi sehingga komputer itu bisa belajar dari situ di sini. Dan data science, nah data science ini anaknya ceritanya gitu ya, anaknya dari machine learning. Ya, anaknya di sini karena data science itu ada irisan ini, domains in or business knowledge. Artinya apa? Harapannya adalah kita mempelajari data science itu di dunia nyata, di dunia aslinya dia berguna bagi apa? Berguna bagi bisnis itu sendiri. Begitu ya, berguna bagi bisnis. Di zaman sekarang itu pengambilan keputusan ya sekarang eranya data science ini kan lagi happening gitu ya. Banyak kompetitor. Nah, mungkin kalian yang pernah tahu ya, kalau bagi yang orang Surabaya ataupun di daerah-daerah lain mungkin tahu ya.
pernah kalian melihat di jalanan itu ada Shopee Food? Nah, mungkin kalian pernah ya melihat para driver Shopee Food di sini. Nah, padahal kan sudah ada GrabFood, sudah ada GoFood. Kok tiba-tiba muncul lagi Shopee Food? Nah, karena kenapa? Ya dia kan salah satunya kan dia menganalisis market di sini. Menganalisis market kan. Nah, pengguna Shopee makin lama makin meningkat. Gitu kan? Pengguna Shopee makin lama makin meningkat. Terus dia punya suatu kayak payment gateway gitu ya. Misalkan contohnya ShopeePay. Nah, kan dulu kan ada GoPay gitu kan, ada Dana, ada OVO. Kalau Grab itu kan kerjasamanya dengan OVO. Kalau GoPay kalau Gojek ya GoPay gitu kan, dia punya sendiri GoPay. Kalau Shopee kan ShopeePay. Nah itu sekarang ShopeePay sudah makin dikenal oleh masyarakat gitu ya. Terus dia mau ekspansi lagi gini, memperluas wilayah jajahan, wilayah kekuasaan gitu ya, sehingga ternyata kok apalagi di era pandemi kan menganalisis situasi. Oh ternyata di era pandemi ini GrabFood sama GoFood ini sedang naik daun, maksudnya permintaannya semakin besar gitu ya, penggunaannya semakin besar. Kok kita nggak mencoba ya di sini ya. Nah, oleh karena itu hadirlah Shopee Food. Nah, itu kan salah satunya dari data science di sini gitu ya. Jadi harus ada domain knowledge-nya atau ilmu bisnisnya ada di sini, begitu ya. Itu adalah data science. Nah, kemudian secara garis besar machine learning itu dibagi dua, yaitu supervised learning. Ini sudah pernah dibahas di mata kuliah AI fundamental. Supervised learning ini kan adalah dengan guru ya, teman-teman. Jadi pembelajarannya dengan guru harus ada data dulu yang dilabelkan, dikategorisasikan, sehingga mesin itu dapat belajar dari itu. Ya, itu ada classification secara umum dibaginya, ada regression, begitu ya. Kalau unsupervised itu kan berarti kan datanya belum dilabeli, belum dikategorisasi. Di sini mesin itu belajar dari itu. Nah, salah satu penggunaannya adalah untuk clustering, association, and dimensionally reduction di sini. Ya, ini cara bekerja supervised machine learning-nya gitu ya. Supervised machine learning-nya di sini bahwa di sini kita menyiapkan dulu suatu data yang sudah dilabel. Contohnya adalah seperti ini. Ini kita contohnya adalah mesin itu mau disuruh belajar, dalam tanda kutip mesin itu disuruh belajar agar dia dapat mengenali ciri-ciri dari kucing. Nah, ciri-ciri dari kucing. Nah, misalkan contohnya ada 3 jenis kucing ini di sini. Nah, ini kan kucing dengan dengan propertinya, sorry bukan properti ya, tapi fiturnya beda-beda. Artinya apa? Dia masing-masing kucing punya ciri khas tertentu, tapi intinya adalah dia itu tetap kucing di sini, begitu kan? Nah, mesin di sini gitu ya, mesin di sini selanjutnya dia akan belajar, ya belajar dari apa? Dari sini, dari dataset yang sudah dilabel. Oh, ini ternyata ini kucing ini. Ini ternyata kucing. Dia belajar dengan algoritma tertentu gitu ya, dengan algoritma tertentu dia belajar mengekstraksi ciri-ciri, mengekstraksi pola-pola yang ada di sini sehingga dia bisa mengenali, dalam artian mesin ini ya, sehingga nanti dia bisa mengenali kalau ada data yang baru apakah dia termasuk kucing atau tidak. Nah, misalkan setelah dia belajar nih, oke, ada data baru yang masuk gitu ya. Data baru yang masuk, kemudian mesin itu akan memprediksi di sini berdasarkan apa yang sudah dia pelajari sebelumnya. Oke, ternyata ini masuk kucing. Oh, ternyata ini masuk bukan kucing. Nah, itu sekilas terkait dengan supervised learning. Jadi intinya adalah kalau supervised learning itu datanya sudah ada labelnya di sini. Sudah berlabel. Ya. Kemudian kalau unsupervised. Nah, kalau unsupervised itu berarti mesin akan belajar dari data yang belum ada labelnya. Contohnya ini. Ini adalah data yang belum ada label di sini. Kita nggak tahu data ini apa gitu ya. Anggap aja kita nggak tahu gitu ya. Mesin itu nggak tahu data ini tuh apa gitu ya.
belum ada label. Nah, mesin itu suruh belajar di sini. Belajar dari mana? Dia akan menemukan pola-pola tertentu. Ya, pola-pola tertentu dan akan mengelompokkan data-data ini ke dalam klaster-klaster gitu ya, atau kelompok-kelompok tertentu. Berdasarkan apa? Berdasarkan kemiripan pola atau ciri dari suatu data di sini. Nah, contohnya misalkan ini, oh ternyata ini jadi satu grup, ini jadi satu grup gitu ya, berdasarkan pola-pola atau ciri-ciri yang ada dengan metode tertentu di sini. Ya, itu adalah machine learning. Ya. Selanjutnya kita masuk ke sklearn di sini. Jadi sklearn ini apa? Jadi ini salah satu library yang powerful sekali. Ya, saya ngomongnya powerful sekali karena memang saya sering pakai ini gitu ya. Di penelitian-penelitian atau proyek-proyek terkait dengan data science pun juga saya sering memakai ini terkait dengan sklearn. Jadi sklearn ini memfasilitasi atau menyediakan gitu ya, menyediakan berbagai macam gitu ya, berbagai macam machine learning algorithm. Ya, kita tidak akan membahas satu persatu machine learning algorithm itu seperti apa, gitu ya. Salah dua yang sudah kalian pelajari, gitu ya, di mata kuliah lain. Ya, mungkin bagi kalau di sini kan ada yang senior, ada yang junior, ya saya menyebutnya itu ya. Bagi teman-teman yang junior kan pasti belum mengambil mata kuliah semacam digital image processing, gitu ya, atau pengenalan pola atau big data gitu ya, banyak sekali gitu ya metodenya. Tapi yang mungkin yang bagi-bagi teman-teman yang baru di sini yang sudah yang sudah kalian pernah pelajari adalah algoritma genetika dan juga ANN gitu ya, artificial neural network di sini. Nah, artificial neural network pun sudah disediakan oleh sklearn gitu ya. Nah, di sini kenapa dia powerful sekali di sini? Artinya adalah jadi kita di sini bisa bekerja secara efisien. Ya, bekerja secara efisien itu maksudnya gimana? Oke, let's say kita membayangkan adalah seperti ini ya, teman-teman ya. Ada yang pernah dengar ya? Mungkin ada sebagian yang sudah pernah dengar, ada yang belum pernah dengar ya. Support vector mesin, ada yang mungkin sudah pernah dengar, ada yang mungkin belum. Kita lihat rumusnya. Ada nggak yang di sini rumusnya? Oke. Nah, oke, saya ambil let's say ini aja. Set. Nah, ini ya. Nah, oke teman-teman. Bayangkan kalian harus ngoding secara manual untuk menerjemahkan rumus ini. Ya, bayangkan kalian ngoding secara manual untuk menyelesaikan rumus ini. Gitu ya. Nah, pasti akan lama sekali. Misalkan contohnya ini juga gitu ya. Dan komputasi-komputasi yang ribet-ribet, yang mumet-mumet gitu ya, yang seperti ini gitu ya. Nah, bayangkan gitu ya, bayangkan kalau kalian harus mengoding ini secara manual, tidak pakai library. Ya, kalau kalian berkecimpung di dunia data science, kalian harus bekerja secara efektif. Gunakan library. Kalau bisa gunakan library, kenapa tidak? Gitu ya, karena kalau bisa menggunakan library, kenapa tidak harus pusing-pusing menerjemahkan rumus ini ke dalam coding. Nah, itu saya pun jujur ya, saya pun misalkan suruh menerjemahkan ini ke coding, saya pun juga kesulitan. Ya, saya pun jujur ya pasti akan kesulitan. Ya, oleh karena itu, nah lebih baik pakai library. Salah satu library yang bisa digunakan adalah sklearn di sini. Ya, kalau kalian buka sklearn gitu ya, terkait dengan di website resminya ya, website resminya dari sklearn di sini. Nah, itu akan kalian
melihat example-nya gitu ya. Di sini sangat banyak sekali gitu ya terkait dengan yang bisa kalian lakukan. Misalkan calibration di sini. Calibration pun ada yang memakai comparison, ada yang memakai probability dan seterusnya, ada yang decision tree dan masih banyak lagi di sini. Gitu ya. Nah, masih banyak metode-metode misalkan ya ini ya tentang regression, ada SVR ya contohnya dan seterusnya. Nah, begitu daripada kalian harus menerjemahkan gitu ya, menerjemahkan rumus-rumus yang ada secara ruwet gitu ya. Nah, ibaratkan kita cukup menggunakan segelintir ya, bukan segelintir ya. Ya segelintir coding di sini. Ya, untuk menyelesaikan suatu problem di sini. Ya, begitu. Jadi bekerja efektif dan juga efisien. Nah, itu salah satu fungsinya dari sklearn di sini. Ya. Oke, di sini teman-teman nanti silahkan kalian sambil coba kalau misalkan kalian ada error atau problem di sini silahkan kalian bisa tanyakan ke saya gitu ya. Jadi di sini saya ingin mengajarkan ke kalian, kami di sini ingin mengajarkan ke kalian penggunaan basicnya gitu ya, penggunaan basic dari sklearn. Sekali lagi ya, di sini hanya basicnya gitu ya. Untuk detailnya dan seterusnya gitu ya, detailnya dan seterusnya itu akan kita akan kalian dapatkan di mata kuliah yang lain. Kenapa di sini kami mengajarkan basicnya? Karena kenapa? Sklearn ini intinya gampang. Intinya adalah kalian memahami basicnya gitu ya, basic penggunaan dan basic sintaknya gitu ya. Kalian pahami satu model aja gitu ya. Kalian memahami satu model, kalau kalian ganti dengan model yang lain, itu caranya sangat mudah. Nanti mungkin sedikit akan saya praktekkan juga di situ. Begitu, teman-teman ya. Oke, kita mulai yang pertama. Basic yang pertama adalah dataset loading atau kita meload gitu ya, meload dataset yang kita miliki. A collection of data, koleksi dari data itu sering kita sebut adalah dataset. Di mana dataset itu terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah fitur. Ya, fitur itu adalah suatu nilai-nilai gitu ya, suatu nilai-nilai yang menggambarkan gitu ya, yang menggambarkan suatu ciri tertentu. Ya, suatu ciri tertentu di sini. Ya, kita bisa sebutnya adalah prediktor, input atau atribut dan seterusnya, ataupun mungkin parameter gitu ya. Kemudian ada yang namanya adalah respon. Ya, respon itu adalah targetnya. Ya, target tujuan akhirnya itu seperti apa di sini. Nah, contohnya misalkan saya tunjukkan lagi ya, misalkan contoh lain ya, diabetes. Ini kalau di dunia data science sering digunakan ini. Enggak, dulu saya pernah menemukan ada yang gratis apa ini aja ya. Sudah tidak bisa di-download kah? Harus. Ini aja deh, ini aja. Sorry. Nah, ini ada yang share di GitHub. Nah, ini contohnya ini adalah dataset terkait dengan penyakit diabetes gitu ya. Ada pasien diabetes di sini. Nah, gitu ya. Mana yang disebut feature ya? Yang disebut feature itu adalah ini. Sampai kolom age. Itu adalah feature. Nah, kolom outcome itu adalah responnya. Nah, ini kolom outcome, kalau kalian lihat ini ada 1010, maksudnya adalah 1 itu adalah penderita diabetes, 0 itu adalah bukan penderita diabetes. Nah, atributnya adalah ini. Nah, sekian banyak ini. Jadi misalkan kalau ada orang yang
apa namanya ini pregnancy-nya adalah 6, glukosnya adalah sekian dan seterusnya sampai umurnya 50 gitu ya, maka dia adalah penderita diabetes dan seterusnya. Nah, itu yang membedakan ya. Ini adalah feature, ini adalah labelnya atau responnya atau targetnya di sini. Nah, itu contohnya. Ya, kita harus load dulu di sini ya. Oke, mungkin saya masuk ke Jupyter Notebook saya aja ya, langsung di sini. Nah, saya masuk ke sini. Oke, teman-teman, di sini kita menggunakan iris, gitu ya. Kalau kalian penasaran iris itu apa? Iris itu termasuk jenis bunga, teman-teman, gitu ya. Iris itu termasuk jenis bunga, bentuknya itu seperti ini, gitu ya. Di mana iris itu punya macam-macam jenisnya lagi. Contohnya kan kayak bunga mawar gitu ya. Bunga mawar kan ada mawar merah, mawar putih, mawar dan seterusnya gitu ya. Nah, ini iris pun juga punya jenisnya yang lain gitu ya. Tapi secara basically secara globalnya dia adalah nama bunganya adalah iris di sini. Gitu ya. Nah, skitlearn salah satu kelebihan skitlearn dia menyediakan sampel dataset yang bisa kita gunakan. Fungsinya apa? Ya fungsinya bisa digunakan untuk penelitian, misalkan untuk menghitung akurasi dari model classifier yang kita gunakan di sini. Nah, itu bisa kita menggunakan dataset yang sudah disediakan oleh skitlearn di sini. Gitu ya. Nah, ini kita load irisnya. Nah, kemudian di sini kita simpan misalkan di dalam suatu variabel namanya adalah iris. Ya, kita load datanya dulu. Nah, kemudian kita harus split dulu, teman-teman, gitu ya. Kita harus split tadi, gitu ya. Kita harus bagi mana yang dia dianggap sebagai feature, mana yang dianggap sebagai responnya di sini. Ya, kalau di kasusnya ini, gitu ya, kasusnya dari Iris sendiri, kita bisa dapatkan feature-nya, gitu ya. Kita bisa dapatkan feature-nya dari ini, memanggil data di sini. Dari Iris tadi, data disimpan di dalam X. Secara umumnya, biasanya kalau kita berbicara data science itu feature itu selalu disimpan di X gitu ya, diberikan variabel X. Kalau targetnya atau responnya itu Y, ya iris dot target. Ya, sekali lagi teman-teman, ini tidak selalu gitu ya, tidak selalu harus berasal dari skitlearn. Kita bisa mengambil dataset dari manapun. Ya, kita bisa mengambil dataset dari manapun. Nah, contohnya ini coba ini bisa di-download nggak ya? Nah, oke, gini aja deh. Saya copy paste, saya pindahkan ke Sublime. Nah, ini contohnya ya, contoh lain gitu ya. Saya paste di sini. Ya, kemudian saya save as, saya simpan sebagai CSV. Kok nggak ada? Langsung aja deh, saudara. Oke, all file test.csv. Cek dulu. Bentar, tadi saya nyimpannya di mana ya? Oh, di htdoc. Oke. Nah, saya mau menunjukkan ke kalian. Jadi, oke, sudah jadi CSV ya. Saya cut dulu, saya pindahkan ke music di sini. Nah, oke. Nah, ini contoh lain. Jadi tidak selamanya gitu ya, tak selamanya
kita datasetnya itu berasal dari scikit-learn, kita bisa menggunakan dataset yang lain, tetapi cara memanggilnya ini gitu ya, cara memanggilnya ini bisa berbeda-beda ya teman-teman ya. Ini tidak apa namanya tidak sama gitu ya, cara ngambilnya ya. Kalau kebetulan kalau iris ya lewat data, kalau targetnya ya lewat target di sini, tapi bisa juga melalui yang lain di sini gitu ya. Nah, sebelum saya mempraktekkan ya, saya lanjut dulu di sini ya. Kemudian di sini kalau untuk iris kita bisa melihat di sini kita bisa ini ada feature name dan juga target name-nya. Jadi kalau kita lihat feature name-nya, oh ternyata ada 1, 2, 3, 4, jadi ada 4 feature. Ya kalau tadi kan data ini kan diabetes kan ada pregnancy dan seterusnya gitu ya. Kalau khusus untuk iris ada sepal length, sepal width, petal length dan juga petal width di sini. Ya, kemudian untuk target name-nya, nah ini ada setosa, versicolor dan juga virginica di sini. Ya, jadi artinya ada 3 jenis iris. Ya, kita punya 3 set jenis iris di sini. Ya, begitu. Kemudian di sini kita print. Tadi sudah ya feature name dan juga feature targetnya. Kemudian kita coba print di sini untuk 10 data teratas, gitu ya, 10 data teratas dari feature-nya dan juga dari targetnya. Hasilnya adalah seperti ini. 0 itu apa di sini? 0 itu merepresentasikan setosa ini. Ya, jadi kalau ada suatu bunga iris, gitu ya, yang sepal length-nya 5,1, sepal width-nya 3,5, petal length-nya 1,4, petal width-nya 0,2, maka dia jenisnya 0. 0 itu adalah setosa. Ya, ini 150 dari mana, Pak? Dari ini. Dari menghitung jumlah feature-nya, jumlah data yang kita miliki itu berapa? Ternyata ada 150. Begitu. Nah, ini contoh lain tadi dari CSV ya. Saya import pandas dulu. Karena saya untuk membaca CSV, saya lebih suka memakai pandas di sini. Contohnya tadi apa? Diabetes ya. Diabetes sama dengan pd read CSV. Kemudian, sorry, nama CSV-nya tadi tes ya. Tes.csv. Nah, ini kita misalkan dari CSV di sini. Coba kita tes dulu ya, print diabetes apakah berhasil. Kita membaca file ini. Ya, oke. Berhasil ya di sini ya. Nah, secara otomatis Python itu pinter gitu ya, Pandas itu pinter, maka dia secara otomatis akan menjadikan ini adalah kolom labelnya. Ya. Nah, kemudian bagaimana melakukan filteringnya gitu ya? Melakukan filteringnya adalah seperti ini. Misalkan contohnya Y diabetes, sorry, Y underscore diabetes. Nah, kita lihat di sini teman-teman bahwa fiturnya gitu ya, fiturnya ini ada di kolom ini pregnancy sampai mana tadi ya? Saya buka supply aja deh, biar lebih enak dilihat. Oke. Kok di sini? File. Oh iya, ngapain saya buka susah-susah di sini aja ya? Sorry. Sorry, pregnancy. Nah, saya copy aja ya. Nah, ini kita penamaannya harus sesuai ya. Misalkan contohnya kita mau mengekstrak fiturnya dulu untuk file ini ya. Untuk file ini kita mau ekstrak fiturnya dulu. Caranya ya tinggal nama kolomnya sesuaikan gitu ya. Nama kolomnya kita sesuaikan. Misalkan X diabetes tadi, gitu ya. Nah, ya kita semacam melakukan ya melakukan filtering gitu ya, melakukan filtering diabetes. Dari diabetes yang kita ambil apa di sini? Ya ini kolom ini gitu ya. Kolom mana lagi? Glukos gitu ya. Misalkan yang akan kita gunakan blood pressure. Nah, misalkan 3 aja deh gitu ya, 3 aja ya. Misalkan kita hanya mengambil 3 atribut ini, padahal harusnya sampai age gitu ya.
Nah, berarti kalau untuk targetnya itu kan ada di kolom outcome. Gitu kan? Berarti nanti kita bisa berikan y_diabetes, misalkan diabetes, kolomnya adalah outcome. Ya, ada dua cara sebenarnya. Kalau hanya kita mengambil satu kolom, ya nanti saya tunjukkan gitu ya. Terus ada error di sini. Oh, ada koma-koma. Mana? Error ya. Sebentar, saya lupa-lupa ingat. Saya buka mata kuliah lain ini di Big Data. Saya gunakan ini di Big Data juga ya. Saya gunakan diabetes itu di materi apa ya? Kalau nggak salah ini atau enggak, kalau enggak ini. Bla, bla. Oh, bukan ini. Oke. Ini dia. Hop. Nah, ini salah satu contohnya ya, teman-teman ya. Oke. Saya coba copy paste di sini ya. Nah, misalkan kita pengen fiturnya yang kita ambil blood pressure, diabetes pedigree function dan juga BMI di sini, gitu ya. Ini misalkan diabetes. Nah, ini berarti bukan PIMA ya, tapi diabetes di sini. Ya, jadi kita definisikan dulu, sorry, agak sedikit error di sini, gitu ya. Nah, jadi kita definisikan dulu fiturnya apa, gitu ya. Fiturnya apa yang mau kita ambil. Kalau semuanya ya berarti tuliskan semuanya, begitu ya. Nah, kemudian kalau untuk ini y diabetesnya, ya ini biasanya bisa langsung outcome, tapi lebih amannya gitu ya. Sorry, lebih amannya adalah gini, outcome. Oh iya PIMA ya, sorry, ini bukan PIMA, sorry, diabetes. Yes, nah nggak error kan? Bla bla bla. Ini tadi mana ya? Oh ini saya hapus. Nah ini misalkan kita pengen lihat gitu ya, apakah sudah ter itu atau belum ya, terfilter atau belum gitu ya, terekstrak belum fiturnya. Berarti kan tinggal kita copy di sini, kita print di sini ya, kita jalankan. Nah ini sudah berhasil ya. Jadi 3 fiturnya, nah itu sudah berhasil kita ekstrak di sini. Nah ini contoh lain. Jadi tidak selalu dataset itu berasal dari library scikit-learn. Kita juga bisa ngambil dari file-file yang manapun, CSV manapun. Yang penting intinya kita tahu di sini. Kita tahu mana yang itu sebagai feature, mana dia yang sebagai targetnya atau responnya, gitu ya, atau outcome-nya atau labelnya di sini. Ya, seperti itu. Ini hanya contoh-contoh kecil ya, teman-teman ya. Tapi kalau detailnya gitu ya, detailnya itu nanti ada, kalian bisa pelajari, kalian akan pelajari di mata kuliah yang lain. Jika kalian memang berkonsentrasi di data science and artificial intelligence di sini. Ya, begitu. Itu contohnya di sini. Oke, lanjut itu setelah saya masuk ke sini dulu, gitu ya, ke dataset loading, kemudian kita split. Nah, split ini fungsinya apa? Menguji akurasi. Karena kenapa? Kalau di dunia data science itu kita kan membentuk suatu model. Intinya kan adalah ada suatu data, kita berikan suatu algoritma atau metode agar metode atau agar mesin atau komputer kita itu belajar dari
data yang kita miliki dan juga metode yang sudah kita tentukan sehingga dia akan membentuk suatu model. Nah, misalkan contohnya model classifier atau model klasifikasi di sini. Untuk menguji apakah model yang kita bentuk itu akurat atau tidak, akurasinya berapa, di sini kita harus split dulu, teman-teman. Harus kita split menjadi istilahnya adalah training set dan juga testing set di sini. Di mana kalau training set nantinya itu akan membentuk model itu sendiri, sedangkan kalau testing ya untuk testing, untuk menguji modelnya tersebut akurasinya berapa di sini. Gitu ya. Nah, secara umum, nah ini saya menggunakan contohnya secara umum gitu ya. Secara umum kalau di penelitian data science itu kita membagi data itu rasionya 70-30. Artinya 70% itu akan sebagai data training, 30% akan menjadi data testing di sini. Nah, caranya adalah seperti ini, teman-teman. Jadi yang pertama adalah import dulu di sini kita menggunakan train test split. Ya, kita menggunakan train test split di sini. Nah, kemudian kita siapkan 4 buah variabel, di mana 4 buah variabel ini jangan sampai terbalik, teman-teman sekalian. Ya, ini penamaan standarnya. Penamaan standar kalau kita berbicara data science, penamaan standarnya itu adalah seperti ini. Ya, untuk extrain itu fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menyimpan fitur-fitur yang nanti digunakan untuk proses training atau untuk mentraining model kita di sini. Ya, kalau extest ya berarti adalah fitur-fitur yang akan digunakan untuk testing nanti. Ytrain, Ytrain itu adalah labelnya. Labelnya dari apa? Labelnya dari extrain. Nah, kalau Y-test di sini berarti ya labelnya dari X-test. Ya, begitu. Dan urutannya jangan sampai terbalik ya, teman-teman ya. Harus urutannya adalah fitur yang digunakan untuk data training, fitur yang digunakan untuk testing, label yang digunakan untuk training, label yang digunakan untuk testing. Urutannya harus itu, nggak boleh terbalik-balik di sini. Ya, karena nantinya sklearn dia akan mengeplotkan ya sesuai dengan urutannya, gitu ya. Nah, kemudian di train test split ini, jadi ada beberapa argumen di sini. Yang pertama XY di sini ya, XY ini yang berkaitan dengan data yang sebelumnya, di mana X ini adalah fitur, Y ini adalah labelnya. Kemudian test size. Nah, test size-nya di sini rasionya. Nah, di sini kita ngetesnya, kita menginputkannya adalah test size. Test size-nya itu kita isi nilainya 0 sampai 1. Yang merepresentasikan 0% sampai 100%. Gitu ya. Kalau 0,3 berarti artinya adalah 30%. Test size-nya itu 30%. Nah, kalau tadi yang saya tunjukkan gitu ya, kan datanya kita punya 150 data. Gitu ya, kita punya 150 data. Oleh karena itu, data testingnya nanti adalah 30% dari 150 data. 130% itu adalah 45 ya. Sisanya, berarti kan sisanya ada 105 kan? Nah, 105 ini nanti akan menjadi data training. Nah, 105 ini akan masuk ke sini, fiturnya gitu ya. Kalau labelnya masuk sini. Nah, yang 45 ini, fiturnya masuk sini, labelnya ya masuk sini. Ya, begitu. Nah, random state, kemudian random state itu adalah kita memastikan gitu ya, memastikan adalah kita ini tidak wajib ada ya sebenarnya, tapi disarankan ada karena kenapa? Fungsinya adalah untuk mengacak gitu ya, mengacak datanya. Berapa kali kita mau mengacaknya? 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali dan seterusnya gitu ya. Sebelum sklearn akan split ya, sebelum di split jadi itu di random dulu datanya, urutan datanya di random dulu baru di split
Nah, ngapain Pak harus di random dulu? Oke, misalkan contohnya seperti ini tadi. Saya balik lagi ke skitlan saya ya. Nah ini, contohnya saya menampilkan 10 data pertama. Ya, di mana 10 data pertama ini isinya gitu ya, isinya adalah dominannya ini adalah setosa. Nah, ini ya kurang kurang baik lah di sini gitu ya, karena terlalu menggerombol gitu ya, terlalu menggerombol di satu kelas tertentu di sini, sehingga kita harus acak di sini sebelum kita sebelum nanti apa namanya skitlan akan melakukan split di sini. Ya begitu. Nah itu tujuannya dari random state itu sendiri. Ya, kemudian selanjutnya yang ketiga adalah train the model. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan bahwa skitlearn ini punya berbagai macam banyak sekali mesin learning algorithm ya, di mana kita ini bisa melakukan training, kemudian bisa melakukan prediksi akurasi, recall dan seterusnya. Nah, contoh ini misalkan kita pakai metode KNN. Nah, metode KNN ini mungkin bagi teman-teman yang sudah tahu, ya it's okay, nggak masalah. Bagi teman-teman yang belum tahu, ya nanti kalian akan pelajari di mata kuliah yang lain. Jadi kita tidak akan berbicara detail terkait dengan KNN algoritma bagaimana. Yang penting cara basic penggunaannya di sini. Begitu ya. Jadi agar hanya untuk membuat kalian paham gitu ya bagaimana implementasinya di sini. Nah ini contohnya misalkan kita memakai KNN atau K-nearest neighbor, di sini kita lakukan import terlebih dahulu, gitu ya. Untuk K-nearest neighbor, kemudian kita import matrix. Fungsinya matrix ini apa? Fungsinya untuk mengukur akurasi dari model yang kita dapatkan, ya. Kemudian di sini kita buat satu buah semacam variabel objek gitu ya, variabel objek. Kemudian kita panggil kelas dari K-nearest neighbor. Ini ada parameternya 3. Nah, ini kita tidak bicara detail, Pak, kenapa 3 dan seterusnya. Itu akan kalian bicarakan, akan kalian dapatkan di mata kuliah yang lain. Nah, kemudian bagaimana untuk melakukan proses training? Kalau untuk melakukan proses training, tinggal kita memanggil metode namanya metode fit di sini. Parameternya jangan sampai terbalik, yaitu ya data training kita, feature trainingnya, dan juga label trainingnya. Nah, selain gitu ya, kemudian kita lakukan prediksi. Nah, hasil dari training ini kan sudah terbentuk model, model dari algoritma KNN. Kemudian kita lakukan prediksi di sini dengan memanggil metode predict. Yang diprediksi apa ya? Dari tes tadi, data testingnya, fitur testingnya tadi, X-test. Nah, gitu ya. Kemudian kita ukur akurasinya. Kita mengukur akurasinya dengan membandingkan apa? Hasil prediksinya. Ya, ini hasil prediksi dari tadi ya, metode KNN tadi, dan juga Y-testnya tadi. Nah, Y-testnya ini kan adalah label aslinya ya. Label aslinya. Nah, kita bandingkan di sini untuk mengukur akurasinya pakai metode matrix. Matrix.accuracy score y-test, y-bread. Hasilnya misalkan contohnya seperti ini. Nah, ini akurasinya. Nah, ini kalau dijadikan persen berarti ini 97%. Nah, begitu ya, maksudnya adalah seperti itu. Nah, kemudian di sini kita mau melakukan prediksi tapi terhadap data yang baru. Data yang tidak ada di dataset yang kita miliki. Ini adalah 2 data yang baru. Ya, tetap sama panggil predict. Nah, kemudian untuk ini, nah ini maksudnya gimana? Oke, saya jelaskan teman-teman ya. Untuk ini, mungkin kalian bingung, Pak, ini cara bacanya gimana? Nah, ini code ini itu sebenarnya sama seperti ini, teman-teman. Oke, saya contohkan ya. Siapkan list kosongan dulu, gitu ya. Nah, saya pakai ini aja langsung, copy, paste, saya copy di sini, paste, dot append,
Nah, ini dia saudara-saudara sekalian. Jadi perintah ini itu sama artinya dengan perintah ini. Nah, cuma saya menuliskannya lebih sederhana saja di sini. Intinya adalah perintah ini itu sama dengan perintah ini. Nah, mungkin kalian akan lebih paham perintah yang ini ya. Ya kan? Siapkan list kosongan dulu gitu ya. Kemudian di looping, di for, kemudian list kosongan tadi di append atau ditambahkan apa? Datanya tadi iris.targetName P. P ini adalah apa? P ini dari hasil ini, dari hasil prediksi tadi. Karena hasil prediksinya kan angkanya akan 0, 1, 2 gitu ya. Sedangkan kita kan pengen namanya apa? Ya nama spesies irisnya itu apa gitu kan. Nah, untuk mempersingkat ya saya bisa seperti ini. Gitu ya. Tujuannya Python itu kan supaya code-nya lebih singkat gitu ya. Code yang panjang itu tidak selalu keren, justru lebih keren code singkat tapi hasilnya kompleks. Nah, itu kan lebih keren ya. Wih, code-nya sedikit doang tapi hasilnya wow gitu ya, daripada code-nya beratus-ratus, beribu-ribu baris tapi hasilnya kok gitu doang. Nah, kan nah nggak keren gitu ya. Yang keren itu code-nya sedikit tapi hasilnya wow gitu ya. Daripada code panjang gitu tapi gitu-gitu aja hasilnya. Nah kan gitu kan. Nah kan tujuannya Python kan seperti itu gitu kan. Nah seperti itu ya. Jadi yang sebaris ini itu sebenarnya itu intinya sama seperti ini. Gitu teman-teman. Nah, ini kalau saya hapus pun ya jalan aja. Nggak masalah, nggak ada error gitu ya. Karena intinya ya, intinya tetap sama di sini. Begitu. Cuma ya mungkin kalian lebih lebih memahami yang ini gitu ya daripada yang ini gitu ya. Tapi ya seiring berjalannya waktu kan ya apa ya, kalau kalian nanti sering menggunakan Python kan lama-lama kan akan terbiasa sendiri gitu ya. Belajar dari berbagai macam referensi nanti kan ya kalian akan bisa sendiri gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, sehingga hasilnya tadi ya seperti ini contohnya, hasil prediction-nya tadi ya, versi color dan juga Virginica untuk data yang baru ini. Ya, yang pertama ini hasil prediksinya adalah versi color, yang kedua ini adalah Virginica. Ya, sebelum saya masuk ke apa namanya job lead di sini, gitu ya, saya tunjukkan dulu. Nah, salah satu kenapa kok kalian harus menguasai basicnya, gitu ya, basicnya dari penggunaan scikit-learn itu sendiri, ya. Karena begini teman-teman, ini contohnya adalah k-nearest neighbor. Bagaimana kalau misalkan kita menggunakan metode yang lain? Bagaimana contohnya kita menggunakan metode yang lain, misalkan kita menggunakan logistik regression di sini. Nah, caranya adalah ya ini, import dulu, ya kita cari referensi lah dulu gitu ya di internet tentang logistik regression, cara importnya bagaimana gitu ya. Setelah diimport, dipanggil kelasnya, mirip seperti tadi ya. Cuma kalau logistik regression ternyata nggak ada parameternya. Ya, kemudian untuk melakukan training bagaimana? Pakai fit, sama. Tadi juga pakai fit. Nah, sama kan? Pakai fit, juga X-train dan juga Y-train. Melakukan prediksi gimana? Juga pakai metode predik. Sama. Mengukur akurasinya bagaimana ya? Tetap pakai matrix, tetap pakai akurasi skor di sini. Ya, sama kan? Di sini kan intinya kan apa namanya adalah sama di sini. Gitu ya. Oh ini harusnya logistik gitu ya. Nah ini harusnya kan gini kan. Nah, nah, itu oke. Ini kalau ada warning, ini warning itu bukan error ya. Sekali lagi ya, warning itu bukan error. Kalau kalian mengalami, loh, itu ada seperti ini, Pak. Never mind gitu ya. Lupakan, nggak usah pedulikan gitu ya. Karena hanya warning, bukan error gitu ya. Beda kalau error gitu. Ini just warning, hanya peringatan. Warning kan peringatan gitu kan.
bukan error di sini. Nah, tapi berjalan di sini. Nah, dari contoh ini oke, kita bisa ambil kesimpulan contoh sederhana gitu ya. Oh, kalau dengan datanya Iris dengan metode KNN itu akurasinya lebih tinggi daripada kalau dengan logistic regression. Nah, misalkan contohnya seperti itu gitu ya, teman-teman. Nah, makanya kalian tahu dulu basicnya gitu ya. Tahu dulu basicnya penggunaannya, tapi intinya adalah kalau melakukan training ya tinggal pakai metode fit, kalau melakukan prediksi ya tinggal panggil metode predict. Yang membedakan hanya di bagian import dan juga ya memanggil kelasnya itu sendiri. Ya, itu basicnya adalah itu ya penggunaan dari sklearn. Kemudian model persisten. Model persisten ini artinya apa? Jadi sekali kita melakukan training model gitu ya, kemudian di kemudian hari kita ingin menggunakan model itu kembali, jadi kita tidak perlu melakukan training ulang. Nah, oleh karena itu kita model yang sudah terbentuk itu ya lebih baik kita simpan atau kita save dulu. Sehingga kita tidak perlu melakukan apalagi kalau pengalaman saya itu pernah saya melakukan training sejumlah 100.000 data. 100.000 data melakukan training gitu ya. Melakukan training itu membutuhkan waktu sekitar 35 menit. Membutuhkan waktu sekitar 35 menit. Nah, bayangkan kalau itu setelah proses training ya hasil dari modelnya tidak saya save gitu ya, tidak saya save terus saya ada perubahan coding, saya harus melakukan training ulang lagi, kan akan memakan waktu yang akan memakan waktu yang banyak sekali. Oleh karena itu lebih baik itu modelnya disimpan terlebih dahulu. Nah, kita menggunakan di sini package-nya adalah joblib di sini. Ya, contohnya adalah di sini kita mau itu tadi dari model KNN tadi, ya dari model KNN tadi kita simpan. Nah, kita simpan menggunakan joblib di sini, ya dengan penamaan filenya adalah seperti ini. Dan file ini nanti akan tersimpan, gitu ya, akan tersimpan satu folder bersamaan dengan lokasi dari file Python atau file notebook yang kalian buat. Ya, kemudian kalau ingin mengeload lagi, melakukan loading lagi atau reload lagi, ya tinggal memakai fungsi load di sini. Ya, tetapi ini contoh yang diberikan di sini ini berada di dalam satu folder ya, di dalam satu folder bersama dengan file notebook kalian di sini. Ya, begitu. Nah, silahkan kalian mungkin bisa coba dulu teman-teman tadi code-code-nya yang ada gitu ya, sambil saya izin ambil minum dulu sebentar ya, mungkin ya 10 menit ya. Saya izin ambil minum sambil kalian coba. Jika kalian ada kesulitan atau problem, silahkan kalian bisa tanyakan gitu ya melalui chat, atau nanti kalau saya kembali saya persilahkan kalau kalian mau menghidupkan mic boleh gitu ya. Saya izin ambil minum dulu ya teman-teman. Oke, saya lihat di chat tidak ada pertanyaan. Siapa tahu kalau ada yang mau bertanya via mic, silahkan. Misi, Pak. Oh, ada yang tanya. Oke, saya ingin bertanya tentang random state. Apa semakin sering diacak semakin baik atau? Oke, nah ini salah satu pertanyaan yang ya cukup bagus juga gitu ya. Dari Astri, saya ingin bertanya Pak tentang random state tadi, apakah semakin sering diacak semakin baik atau idealnya berapa kali melakukan pengacakan? Oke, idealnya itu memang sekali gitu ya. Idealnya itu sekali aja diacak sudah sudah selesai. Tapi idealnya gitu ya, idealnya. Tapi tergantung dari jumlah data yang kita miliki. Dalam artian adalah kalau di dunia data science kita memastikan gitu ya, memastikan bahwa data yang kita miliki itu tidak terlalu menggerombol gitu ya, tidak terlalu menggerombol jadi satu. Misalkan contohnya seperti ini. Ya, tadi data tadi ya, data diabetes tadi mungkin saya oke.
Nah, kalau nge-short di Excel itu kalau nggak salah gini ya, short custom by outcome smallest to large. Nah, kalau dari data yang ini dulu deh. Nah, kalau data yang dari ini dulu, nah data yang seperti ini kalau kita lihat sekilas gitu ya. Kalau kita lihat sekilas ini apa ya? Persebaran datanya ini sudah cukup baik di sini. Sudah cukup baik gitu ya. Karena tidak terlalu menggerombol di sini. Nah, bayangkan misalkan ini. Misalkan contohnya saya short di sini gitu ya. Nah, kan misalkan kalian mempunyai data itu seperti ini. Nah, di mana ini kan menggerombol gitu ya. Menggerombol jadi satu gitu ya, menggerombol jadi satu di mana gimana. Kenapa kok fungsinya harus di random? Alasannya apa di sini? Karena kalau kita melakukan split di sini, melakukan split di sini ya teman-teman, kalau kita melakukan split, sklearn, misalkan contohnya tadi ya, tes size-nya adalah 0,3, 30%. 30% sebagai data testing, 70% sebagai data training. Ya, dia akan mengambil data trainingnya itu kan sejumlah 70%. Dia ngambilnya dari mana? Dari sini, dari atas ke bawah. Ya, bayangkan, berarti kan kalau di sini artinya adalah dia akan membentuk suatu model gitu ya. Dia akan membentuk suatu model di mana data trainingnya paling dominan, outcome-nya adalah 0. Kalau kita tidak melakukan pengacakan gitu ya, kalau tidak kita melakukan pengacakan kan maka dominannya adalah 0. Kan jadi apa ya, classifier yang kita miliki kan jadi buruk di sini. Karena datanya tidak beragam di sini. Oleh karena itu kita lakukan random, tapi random pun terkadang itu masih mengelompok seperti ini. Misalkan contohnya ya, contohnya kita hanya ngerandom atau mengacaknya, men-shuffle-nya itu cuma sekali. Ya, misalkan kan seperti ini. Nah, ini misalkan saya cut. Bisa jadi itu seperti ini. Nah, terus ini dipindah ke atas. Nah, misalkan seperti itu. Nah, ini dipindah ke sini. Nah, kan masih menggerombol ya. Ya, kalian mengimajinasikannya begini deh. Kalian punya kartu yang barusan dibeli, ya. Kalian punya kartu yang barusan dibeli, ya. Punya kartu yang barusan dibeli, jumlahnya kan 52 dan biasanya kan urut ya. Biasanya kan urut kan. Kalau kalian beli kartu gitu ya, kartu remi gitu ya, kartu yang baru kan biasanya kan urut di situ, gitu kan. Coba kalian cuma ngocoknya gitu ya atau men-shuffle-nya cuma sekali. Melakukan kocokannya cuma sekali. Gitu aja. Kan pasti kan keacaknya tidak sempurna gitu ya. Kan masih ada yang menggerombol misalkan skop menggerombol sendiri, hati menggerombol sendiri dan seterusnya gitu kan. Nah, sehingga kan men-shuffle-nya harus berkali-kali. Memang idealnya sekali gitu ya. Tapi itu diperuntukkan untuk data yang kecil di sini. Dalam artian misalkan contohnya tadi kenapa saya hanya mengacaknya gitu ya, men-shuffle-nya itu hanya sekali di sini karena data yang digunakan adalah kecil di sini. Data yang digunakan kecil hanya 151, kemudian targetnya atau respon targetnya itu beragam, tidak seperti ini. Kalau yang saya tunjukkan ini diabetesnya kan outcome-nya, responnya itu hanya 2, 1 dan 0, diabetes atau tidak. Kalau yang tadi kasusnya Iris itu kan labelnya itu kan ada 3. Ya kan, versi color, Virginica, dan satu lagi adalah lupa apa tadi ya, Setosa. Nah itu kan jumlah labelnya lebih banyak dan datasetnya sedikit, jadi di shuffle sekali itu cukup. Tapi kalau datanya semakin banyak dan target name-nya gitu ya, target name-nya itu sedikit, ya misalkan hanya 2 gitu ya, biasanya minimal 2 gitu ya. Nah itu lebih baik shuffle-nya dilakukan lebih sering di sini. Ya kan, melakukan shuffle-nya lebih sering agar seperti tadi ilustrasinya di sini tadi tidak terlalu menggerombol sehingga nanti kalau saat proses split di sini, nah itu tidak
datanya lebih variatif. Begitu. Ya, untuk menjawab pertanyaan siapa tadi ya? Lupa saya. Astri ya. Gitu. Bisa juga ya. Random state itu juga bisa mempengaruhi akurasi juga. Betul. Apakah benar random state juga bisa mempengaruhi akurasi? Ya, jawabannya iya. Saya ingin bertanya lagi, Pak. Berarti kalau misalkan kita dapatkan akurasi yang terbaik itu dengan misalkan 20-an lebih random set, berarti itu tidak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa, nggak masalah. It's okay, nggak masalah. Oh ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, silakan kalau ada mau pertanyaan lagi saya sambil jalan ya. Nah, oke. Di sini kita coba mengkombinasikan antara Python dan juga PHP kalau sebelumnya kalian pakai Flex gitu ya. Nah, di sini coba kita mengkombinasikan Python dan juga PHP. Ini simple sekali teman-teman ya. Lebih simple daripada Flex yang sudah kalian praktekkan sebelumnya di video yang disajikan yang diberikan oleh Pak Daniel HP di sini gitu ya. Nah, ini yang pertama adalah ya pastikan dulu kalian sudah punya Python ya. Kalau kalian sejak awal gitu ya, sejak awal perkuliahan itu kalian menggunakan Anaconda, berarti kan saya mengasumsikan berarti kan kalian otomatis ya pasti sudah mendownload Anaconda gitu ya. Kalau kalian sudah mendownload Anaconda dari awal menggunakan Anaconda, maka secara otomatis komputer kalian sudah tersedia Python di situ. Ya otomatis di situ gitu ya. Tetapi kalau kalian sejak awal sejak awal itu tidak menginstal Anaconda sama sekali, gitu ya, tidak menginstal Anaconda sama sekali, kalian menggunakan Google Colab misalkan, gitu ya, kalian menggunakan Google Colab, kalian cukup menginstal saja Python-nya saja. Jadi tidak perlu full sampai Anaconda. Kalau mungkin full sampai Anaconda itu kan terlalu berat gitu ya. Jadi hanya download Python-nya saja, download Python dan juga install di sini ya. Dan sesuaikan dengan OS dari komputer kalian tentu saja gitu ya. Nah, nanti silakan ini juga kalian coba teman-teman sehingga nanti kalau ada problem, ada error ya bisa coba kita lihat bersama, kemudian kita juga selesaikan bersama di sini. Ya, yang pasti ya saya yakin pasti kalian sudah punya ini ya kalau kalian sudah mengikuti perkuliahan web programming atau pemrograman web pasti kalian sudah nggak asing dengan XAMPP control panel di sini. Jadi pastikan Apache dan juga MySQL kalian jalan gitu ya. Di sini pastikan itu dua sudah jalan, kalian mengakses localhost juga tidak ada problem, tidak ada masalah di sini ya. Nah, kemudian silakan kalian boleh pakai text editor apapun, Visual Code boleh, Sublime boleh, Notepad++ boleh. Kalau misalkan saya sering menggunakannya adalah Sublime di sini gitu ya. Kalian create dulu folder gitu ya, folder di htdocs kalian. Saya nggak perlu menjelaskan lagi htdocs itu apa gitu ya. Ya sudah tahu lah ya, kalian kan sudah belajar web programming atau pemrograman web pasti tahu tentang apa itu htdocs. Bikin aja folder terserah, bebas gitu ya, nama foldernya bebas. Kemudian buat satu buah file index.php, ya isinya adalah seperti ini. Ya simple saja teman-teman, begitu ya. Isinya adalah seperti ini. Nah kalau dicontoh tadi kan adalah Vincent, ini Daniel gitu ya. Ini karena tadi apa ya, sisa-sisa dari yang HP sebelah gitu ya. Simpel saja, ini basicnya saja teman-teman. Jadi intinya adalah yang pertama adalah kita membuat PHP, memfungsikan file PHP ini untuk mengirimkan input ke Python dan menerima output dari Python. That's it gitu ya. Jadi file PHP di sini itu dikhususkan untuk mengirim input ke Python karena kenapa? Pengolahannya itu dilakukan di Python.
Dan nanti Python itu akan ngirim outputnya, ngirimnya ke PHP di sini. Ya, jadi PHP ini hanya untuk ngirim input, menerima output, segala macam pemrosesannya lewat Python di sini. Ya, begitu teman-teman sekalian. Nah, oke. Kemudian di sini biasa ya kalau di PHP kita membuat variabel itu selalu diawali oleh string di sini atau $, gitu ya. Nah, kemudian ini ya variabel namanya output karena kenapa? Hasil pemrosesannya gitu ya, hasil pemrosesannya nanti yang diterima oleh PHP itu semuanya itu bentuknya adalah string. Ingat itu baik-baik ya teman-teman ya. Jadi semua apapun output yang didapatkan ya dari Python itu akan dianggap string oleh PHP. Ya, sehingga walaupun outputnya sebenarnya bentuknya adalah angka, nah tetap di PHP akan dianggap sebagai string. Sehingga kalau mau ada pemrosesan lebih lanjut ya harus di testing dulu gitu ya. Nah, kemudian kita menjalankannya memakai shell_exec. Exec ini adalah kepanjangan dari execution. Shell ini ya shell semacam ya kalau kalian pernah belajar di operating system atau kalau dulu namanya sistem operasi ya, bukan operating system tapi sistem operasi di sini. Nah, shell itu kan ya CMD gitu ya, paling gampangnya adalah command prompt. Nah, itu adalah shell. Gitu ya. Jadi mengeksekusi shell. Apa yang dieksekusi? Ini wajib ada Python gitu ya. Kemudian ini adalah nama file Python-nya. Di sini nama file Python-nya adalah py. Misalkan contohnya hello.py gitu ya. Kemudian di sini adalah dua ini adalah argumen. Nilai argumen atau nilai parameter yang akan kita kirimkan ke file hello.py. Jadi argumen ini atau dua nilai ini akan dikirimkan ke file ini untuk diproses. Outputnya ditangkap oleh variabel ini, kemudian di-echo, gitu ya. Teman-teman sering nyebutnya di-echo, kayak di print gitu ya. Kalau di PHP kan echo itu di print, begitu kan? Oke, kita masuk ke hello.py-nya di sini. Hello.py yang awalnya kita harus melakukan import sys di sini, di mana sys ini nanti ini adalah suatu library yang ada di Python yang fungsinya adalah untuk mendapatkan tangkapan, gitu ya. Tangkapan dari mana? Terutama dari shell. Jadi ini kan dieksekusinya di shell, gitu ya. Nah, ini kan berarti shell-nya nanti kan akan mengirimkan, gitu ya, mengirimkan suatu argumen atau nilai parameter tertentu ke hello.py dan ini ditangkap oleh library sys di sini. Nah, kemudian mungkin yang jadi pertanyaan kalian, loh kenapa kok di sini kok mulainya dari 1, Pak? Tidak dari 0. Jadi, ya saya masuk ke sini dulu ya. Jadi ini yang saya blok ini ya, teman-teman ya. Saya blok ini nanti hasilnya dalam berupa list. List dari argumen yang kita parsingkan, yang kita kirimkan melalui PHP tadi. Ya, dimulai dari indeks 1. Kenapa dimulai dari indeks 1? Alasannya kalau 0, kita mengisikan 0 di sini, maka 0 itu akan merepresentasikan nama Python-nya itu sendiri. Nama file itu sendiri itu direpresentasikan dengan 0. Di indeks 0. Ya, kita buktikan ya. Oh, saya masuk ke sini, saya refresh ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya, teman-teman ya. Misalkan ya, saya besarkan dulu, saya refresh. Nah, kemudian ini mungkin saya ganti di sini dulu, kembali lagi ke Vincent gitu ya. Saya save, saya save, kemudian ini saya refresh. Nah, hasilnya Vincent. Nah, tapi saya bukan 40 tahun ya. Nah, kan berubah kan? Jadi dari PHP tadi dikirimkan ke Python, kemudian Python itu mengolah di sini. Memang mengolahnya simpel, ditangkap aja gitu ya parameternya, kemudian dijadikan satu buah string yang utuh, gitu ya. Coba ini kalau kita ganti 0, nah kita ganti 0, kita save, kita refresh di sini, ini hello.py. Jadi 0 itu sendiri itu sebenarnya merepresentasikan ya
nama file Python-nya itu sendiri gitu ya. Ya ini hello.py ini, maka selalu dimulai dari 1. Ya, kita tambahkan di sini ya juga nanti berarti ini 3 gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kenapa kok ini kok dimulai dari 1 bukan dari 0, karena 0 ini sekali lagi dia akan merepresentasikan nama dari file Python-nya itu sendiri. Sehingga ini dimulai dari 1. Ya, refresh. Nah, berubah lagi jadi ini Vincent. Ya. Dan perintah print di sini kalau kita kombinasi, jadi perintah print di sini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengirimkan. Ya, jadi ini hati-hati teman-teman ya, sangat direkomendasikan gitu ya, sangat direkomendasikan untuk menuliskan perintah print di sini itu di akhir baris. Sangat direkomendasikan bahwa menuliskan perintah print itu di akhir baris. Karena kenapa? Perintah print di sini fungsinya apa? Fungsinya adalah mengirimkan gitu ya, mengirimkan output ke file PHP itu sendiri. Nah, jadi kan setelah tadi ini parameternya, argumennya diterima tadi gitu ya. Ya kan diolah kan jadi stringnya kan ini kan. Kemudian ini itu kan dikirim balik ke PHP. Kirim balik ke PHP, diterima output, kemudian di echo di sini, ditampilkan hasilnya seperti ini. Begitu teman-teman sekalian. Ya. Silahkan kalian juga coba untuk ini gitu ya. Jika kalian masih mengalami error atau problem, silahkan kalian bisa tanyakan. Ya, mungkin 10 menit gitu ya. 10-15 menit mungkin saya berikan, karena ini hanya simple ya teman-teman ya, 2 buah file, hanya isinya seperti ini gitu ya. Kalian pun dari PPT tinggal copy paste saja bisa gitu ya. Kalian coba, kalau masih ada error, ada problem, silahkan kalian bisa bertanya gitu ya. Silakan, mungkin 10-15 menit akan saya berikan waktu di sini. Ya, untuk materi UASnya ya silahkan kalian bisa pelajari ya, mungkin sedikit-sedikit kalian pelajari lagi materi tentang apa namanya yang sudah pernah kita bahas saat UTS gitu ya, buka-buka lagi sekilas-sekilas gitu ya. Nanti mungkin akan ada bagian part-part dari situ gitu ya. Tapi khususnya lebih banyak kalian coba silahkan bereksperimen gitu ya di Flex dan juga ini Python dan juga PHP atau PHP ya. Jadi 2 hal itu, dan juga ya sedikit Matplotlib gitu ya. Sekilas-sekilas pelajari lagi ya tentang Matplotlib juga. Begitu ya, teman-teman.